Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Geo dan anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan materi untuk pertemuan hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang erosi ya. Nah, sahabat dan anak-anakku sekalian, saya sudah menjelaskan materi pelapukan di materi sebelumnya ya. Pelapukan erosi adalah salah satu contoh dari tenaga eksogen. Ya, sahabat, kita langsung saja ke slide berikutnya. Sahabat, ini adalah tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini ya. Nah, ada 3 tujuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian erosi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi erosi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam erosi. Sahabat dan anak-anakku sekalian, kita langsung ke materi ya. Pertama tentang pengertian erosi. Pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pelapukan. Sahabat, erosi tidak sama dengan pelapukan, yang merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimia ataupun fisik ataupun biologi ataupun kombinasi kedua-duanya. Di sini erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Dalam proses pengikisan ini biasanya disebabkan oleh tenaga tertentu atau media tertentu, baik itu angin, air, es, atau makhluk hidup. Ya. Nah, itu pengertian dari erosi. Nah, sahabat, ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi erosi ya. Di antaranya ada kondisi tanah, topografi, iklim, vegetasi, dan makhluk hidup. Sahabat dan anak-anakku sekalian, di sini yang pertama terkait dengan kondisi tanah atau yang kita kenal dengan edafik ya, faktor edafik. Dalam kondisi tanah ini biasanya terkait dengan tekstur dan struktur tanah, kemudian banyaknya bahan organik di dalam tanah dan daya serap tanah terhadap air. Sahabat, kondisi tanah ini jelas dapat mempengaruhi tingkat laju erosi ya. Kita tahu bahwa tanah itu ada tanah lempung, lanau, tanah pasir. Setiap tanah memiliki resistensi yang berbeda-beda, atau setiap tanah memiliki erodibility ya yang berbeda-beda. Nah, tanah yang baik ini jelas akan mengurangi laju erosi. Ya. Kemudian berikutnya adalah topografi. Nah, topografi ini terkait dengan kemiringan lereng ya. Tanah yang berada di daerah lereng yang curam, ini jelas ini sangat peka terhadap erosi. Lereng yang panjang membuat air mengalir dengan deras dalam jumlah yang banyak. Aliran air di lereng panjang tersebut akan mengikis dan mengangkut tanah ke daerah yang rendah. Nah, sahabat, yang perlu kita perhatikan terkait dengan topografi ini kan setiap topografi ini kan ada yang terjal, ada yang tidak terjal atau landai. Nah, perbedaannya adalah terkait dengan erosi atau tingkat laju erosi. Tanah yang memiliki lereng terjal ataupun curam ini sangat peka terhadap erosi, karena dia akan semakin cepat untuk meloloskan air ya, ataupun semakin cepat untuk mengalirkan air. Sementara
tanah yang landai ataupun yang tidak curam atau tidak terjal, ini kan artinya tanah ini semakin tingkat aliran air ini kan semakin berkurang ya, ataupun lambat ya, sehingga tingkat erosinya rendah. Nah, jadi sahabat, untuk topografi ini jelas ini mempengaruhi erosi. Sahabat, berikutnya adalah terkait dengan vegetasi. Apa sih vegetasi? Vegetasi ini terkait dengan tanaman atau pepohonan yang menutupi tanah. Nah, nanti vegetasi ini akan ada kaitan dengan iklim juga ya sahabat. Jadi tanah yang memiliki vegetasi dengan tanah yang tidak memiliki vegetasi ini jelas memiliki daya erosi yang berbeda-beda. Nah, kenapa tanah yang tidak memiliki vegetasi ini tingkat erosinya tinggi? Ya karena dia tanah ini tidak dapat menyerap atau menahan air atau laju air dari proses hujan ya. Jadi air yang masuk ke dalam tanah langsung lolos ataupun semakin cepat untuk mengalirkan alirannya ke dalam tanah sehingga dapat mengikis secara cepat. Sementara untuk tanah yang memiliki vegetasi ataupun tutupan lahan ini jelas ini dia akan menahan daya serap sehingga tingkat erosinya semakin rendah gitu ya. Nah, itu sahabat ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan iklim. Nah, yang udah saya bilang tadi bahwa iklim ini nanti ada kaitan dengan vegetasi ya. Nah, di iklim ini berhubungan dengan intensitas hujan. Hujan mempunyai pengaruh besar pada proses terjadinya erosi tanah. Nah, hujan ini akan jatuh ke permukaan tanah ya, yang akan mengikis tanah itu. Nah, namun tanah yang memiliki vegetasi ataupun tutupan lahan ini akan mencegah ataupun mengurangi laju erosi atau laju air yang jatuh ke dalam permukaan tanah itu. Jadi tutupan lahan ini sangat mempengaruhi ataupun memiliki hubungan erat dengan iklim ya. Kemudian berikutnya adalah makhluk hidup. Proses terjadinya erosi juga disebabkan oleh makhluk hidup, dalam hal ini manusia ya. Bahkan manusia berperan dalam mempercepat laju erosi ya sahabat. Nah, apa contohnya? Misal nih, manusia dikatakan dapat dapat mempercepat laju erosi. Misal manusia merusak hutan, manusia membakar hutan, manusia menebang pohon secara sembarangan, ataupun manusia ini melakukan penambangan secara liar ya. Nah, ini juga jelas ini akan mempercepat proses pengikisan ya. Nah, itu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi erosi ya. Jadi, saya ulangi, ada kondisi tanah, topografi, iklim, vegetasi, dan makhluk hidup. Nah, untuk pembahasan pertemuan ini cukup sampai di faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Nah, untuk materi terkait dengan jenis-jenis erosi, kita akan coba ke slide berikutnya ya. Ya, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.